Kenalkan, nama saya Anissa Andriani Nasution, kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha budidaya ikan konsumsi. Ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. Yang kedua, usaha pendederan merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan, tetapi ukurannya lebih besar daripada output pembenihan. Yang ketiga, usaha pembesaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah ikan berukuran konsumsi. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi, yaitu ada man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, mesin atau peralatan, metode atau cara kerja, market atau pasar, information atau informasi. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut, yaitu nama perusahaan, lokasi, komoditi yang diusahakan, konsumen yang dituju, pasar tujuan, partner yang diajak kerjasama, personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan, jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia, peralatan perusahaan yang perlu disediakan, penyebaran promosi. Kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi 2 kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi perikanan di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal. Namun, produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita per tahun. Aneka produk ikan konsumsi. Ikan konsumsi termasuk jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Ikan konsumsi dapat diperoleh salah satunya dari proses budidaya. Contoh ikan konsumsi yang sering dibudidayakan diantaranya adalah ikan lele, ikan gurami, ikan nila, ikan mas, ikan bawal, ikan patin, dan masih banyak lainnya. Perencanaan produksi. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat rencana usaha pembenihan ikan konsumsi. A. Pilihlah lokasi usaha yang dekat dengan sumber air, bahan atau peralatan usaha, tenaga kerja, serta dekat dengan lokasi pemasaran. B. Tentukan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Ikan yang dibudidayakan dapat lebih dari satu jenis. Penentuan jenis ikan akan menentukan kesiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha budidaya ikan. C. Urus izin dan daftarkan usaha pada instansi terkait. D. Membangun wadah budidaya ikan atau tergantung pada jenis ikan yang dipilih. E. Kembangkan satu areal budidaya ikan dengan membangun kolam pembenihan. F. Dapatkan pasar dan kembangkan jaringan pemasaran. G. Harus dapat mengolah keuangan dengan baik dan benar. Kebutuhan alat dan bahan. Alat penunjang pembenihan. Kegiatan pembenihan ikan lele tidak membutuhkan peralatan yang rumit. Peralatan yang digunakan dalam proses pembenihan ikan lele sebagai berikut. Yang pertama, peralatan pengadaan air bersih seperti pompa air atau pompa celup. 2. Pemijahan ikan lele seperti kakaban. 3. Pendederan benih ikan lele seperti blower. 4.
pemanenan atau penyortiran benih ikan lele seperti ser-ser. 5. Pengemasan benih ikan lele seperti plastik, styrofoam, dan tabung oksigen. Bahan penunjang pembenihan. Sebelum melakukan pembenihan ikan lele, perlu menentukan atau memilih bahan yang akan digunakan. Bahan yang digunakan tergantung pada proses pembenihannya, yaitu yang pertama, persiapan sarana dan prasarana atau media pemijahan indukan. 2. Pemeliharaan induk. 3. Pemijahan atau pembenihan. 4. Penetasan telur. 5. Pemeliharaan larva dan benih. Kisah sukses usahawan budidaya ikan konsumsi. Kisah sukses Fishery berawal dari ternak lele hingga bangun perusahaan pakan. Modal tak harus menjadi persoalan utama bagi pelaku usaha yang ingin mulai berbisnis. Bahkan hanya dengan modal yang minim, seseorang bisa sukses asalkan ada tekad dan alasan yang kuat saat akan menjalankan usaha. Pria kelahiran 1989 ini mengaku pertama kali berkesempatan mengenal dan berinteraksi langsung dengan dunia perikanan saat dirinya masih duduk di bangku kuliah ketika tengah mengikuti kuliah praktik lapangan. Kala itu Gibran yang kuliah di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung ini disarankan untuk menggarap budidaya lele. Usai kuliah tersebut, Gibran secara serius mengembangkan bisnis budidaya lele dengan menyewa kolam lele berukuran 5x10 seharga 400.000 per tahun dengan menggunakan tabungan pribadi. Saya mulai secara otodidak dengan modal yang tidak besar, ujarnya. Usai kuliah tersebut, Gibran secara serius mengembangkan bisnis budidaya lele dengan menyewa kolam lele berukuran 5x10 seharga 400.000 per tahun dengan menggunakan tabungan pribadi. Saya mulai secara otodidak dengan modal yang tidak besar, ujarnya. Ternyata bisnis ternak lele yang dijalankan terkendala mahalnya biaya pakan ikan. Dari situ, dia justru memiliki ide untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengembangkan perangkat pemberian pakan ikan melalui sentuhan teknologi yang diberi nama Fishery pada 2012. Dia lantas membuat prototipe pertama dengan modal sekitar 2,5 juta yang didapatkan dari usaha sebelumnya. Saat mengembangkan Fishery, dia mengaku telah mendapatkan per-order dari customer, sehingga dia optimis untuk membuat proyek tersebut. Fishery sendiri menyediakan solusi teknologi internal atau dyeing dalam bentuk alat pemberi pakan ikan secara otomatis dengan menggunakan sensor. Alat tersebut dapat mengukur nafsu makan ikan sesuai dosis yang dibutuhkan sehingga dapat menghemat dan meminimalkan pemborosan pemberian pakan. Setelah usahanya berjalan, Gibran mencoba peruntungan dengan mengikuti kompetensi mandiri Young Entrepreneur. Dia pun berhasil menyabet gelar juara sehingga hadiah tersebut diputar kembali untuk mengembangkan bisnis Fishery. Selanjutnya, berturut-turut, Fishery meraih berbagai prestasi baik di tingkat nasional hingga internasional. Penghargaan yang diperoleh membuat nama Fishery semakin tenar, hingga memperoleh kepercayaan untuk mendapatkan pendanaan dari investor. Fishery kini terus berkembang, tak hanya menyediakan solusi berbasis teknologi untuk budidaya ikan dan udang saja, tetapi berkembang hingga memiliki platform yang membantu nelayan menangani berbagai risiko, serta menjadi marketplace
marketplace yang menjual berbagai kebutuhan perikanan. Selain itu, Fishery juga tengah fokus untuk meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya ikan guna meningkatkan kualitas ekonomi nelayan. Sekian dari saya, terima kasih.